video spesial sekaligus video pertama kita ya Miss ya di YouTube channel ini. Nah, Papa Mama sering sekali mengajukan beberapa pertanyaan Miss. Hari ini kita akan memberikan jawabannya langsung dari pemilik Sempuasip Madong Lubis. Boleh perkenalkan diri dulu Miss? Terima kasih Miss Cindy. Selamat pagi Papa Mama dan juga yang telah bergabung di YouTube channel Sempuasip Madong Lubis. Perkenalkan, saya biasanya dipanggil dengan Miss Ida yang merupakan salah satu pemilik dari training center Sempuasip Madong Lubis. Ya, Miss Ida, hari ini kita ada beberapa pertanyaan nih Miss untuk Miss. Nah, salah satunya adalah kita kan pada masa pandemi Miss, di mana anak-anak belajarnya menggunakan online. Di sekolah juga anak-anak menggunakan metode daring. Apakah ada perbedaan Miss proses belajar Sempua dari sebelum masa pandemi dengan sesudah masa pandemi? Iya Papa Mama, sebenarnya pasti ada perbedaan dari masa sebelum pandemi dan masa saat pandemi. Karena di saat COVID sedang melanda secara mendunia, otomatis semua pembelajaran mulai dialihkan secara online, juga di Sempuasip. Di dalam Sempuasip kita menerapkan dua sistem pembelajaran, baik secara online maupun secara offline. Tapi khususnya untuk anak-anak yang mulai bergabung di dalam Sempuasip, kami lebih menyarankan untuk belajar secara offline ataupun tatap muka. Karena di dalam pembelajaran tersebut kami mengajarkan anak-anak apa itu disiplin Sempua, bagaimana mereka cara memegang Sempua, dan teknik-teknik di dalam pembelajaran Sempua. Setelah mereka mahir dan mereka sudah menguasai dengan baik teknik Sempua maupun disiplin Sempua, kami memperbolehkan mereka untuk belajar secara online. Akan tetapi untuk belajar secara offline, kami juga menerapkan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Mulai mereka datang ke tempat khusus kami sudah membiasakan anak-anak untuk mencuci tangan. Dan kami juga melakukan pengecekan suhu. Setelah itu mereka masuk ke dalam kelas. Di dalam kelas itu kita juga memaksimalkan jumlah anak 3-4 orang saja dalam satu ruangan. Sebenarnya Miss Cindy, belajar secara offline maupun secara online itu sama efektifnya. Jadi Papa Mama yang ingin anaknya belajar Sempua tidak perlu khawatir lagi ya Miss ya. Karena belajar Sempua dengan secara online maupun offline itu sama-sama efektif. Tapi khusus untuk anak yang baru belajar Sempua, khususnya di Sempuasip Madong Lubis, kita sarankan untuk melakukan pembelajaran secara offline. Karena apa? Seperti Miss Ida sampaikan tadi, kita harus mengajarkan kepada anak metodenya, disiplin Sempuanya, dasar-dasarnya dari seawal mungkin, sedasar mungkin. Baik, untuk pertanyaan kedua Miss, ini yang paling sering Mama tanyakan ini Miss. Dalam waktu berapa lamakah manfaat Sempua itu sudah dapat dirasakan oleh si anak? Kebanyakan orang tua pasti menginginkan anak-anaknya cepat merasakan manfaat dari belajar Sempua. Papa Mama, untuk belajar Sempua kita tidak bisa secara instan. Karena belajar Sempua itu kita mengoptimalkan otak kanan si anak dan harus melalui tahap demi tahap. Akan tetapi pembelajaran tersebut memberikan suatu perubahan di dalam diri si anak yang tidak dapat kita lihat secara nyata, seperti pada saat kita melakukan pelatihan fisik, kita melakukan olahraga yang menyebabkan tubuh kita, otot kita semakin berkembang, badan kita semakin sehat. Nah, belajar Sempua kita mengoptimalkan otak kanan si anak, dan hal tersebut akan dirasakan di dalam diri si anak melalui pertumbuhan, perkembangan memori, daya kapasitas berpikir si anak. Dan melalui tahap demi tahap, anak-anak akan merasa suatu perubahan di dalam diri mereka dalam pembelajaran, baik diri mereka maupun pelajaran mereka di sekolah. Berarti pelatihan otak itu tidak seperti pelatihan fisik ya Miss ya.
Dimana mungkin Papa Mama sering bertanya, Miss, anak saya sudah belajar sempoa, tapi kok saya nggak lihat hasilnya? Bukan hasilnya tidak terlihat, hanya saja pelatihan otak itu anak yang merasakan ya Miss ya. Dari seawal mungkin anak sudah merasakan. Mungkin Papa Mama tidak lihat, tapi anak tetap merasakan. Karena apa? Karena belajar sempoa itu memiliki proses ya Miss ya, dimana hasil yang baik harus melewati proses yang baik pula. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Miss, untuk hasil belajar, apa hal yang pertama kali tampak pada anak saat belajar sempoa? Miss Cindy, boleh saya tanya? Boleh. Di saat Miss sekolah, apa sih sebenarnya pelajaran yang Miss takutkan? Wah, kalau saya waktu sekolah dulu takutnya matematika Miss. Mungkin Papa Mama dan semuanya di sini sama ya. Benar, Papa Mama, sebenarnya kebanyakan anak-anak yang paling mereka takutkan adalah pelajaran matematika di sekolah. Nah, belajar di sempoa memang kita mengoptimalkan otak kanan si anak. Di saat kita membentuk daya imajinasi mereka, di saat kita mengembangkan daya pikir si anak sehingga kapasitas memori mereka semakin luas, kita menggunakan tambah kurang kali bagi. Nah, simbol-simbol tersebut ada di dalam pelajaran matematika. Dengan demikian, semakin mereka sering bertemu dengan tambah kurang kali bagi di sempoa, rasa takut mereka, fobia angka mereka akan berkurang dan perlahan akan hilang. Sehingga di dalam belajar matematika pun mereka tidak takut lagi Miss Cindy, karena mereka sudah terbiasa menghadapi angka-angka tersebut di sempoa. Sebenarnya itu adalah bonus dalam belajar sempoa. Tujuan utama si anak dalam belajar sempoa adalah kita ingin mereka bisa meningkatkan kemampuan berpikir si anak, daya imajinasi si anak, dan kreativitas si anak, sehingga mereka dalam memproses suatu apapun akan dengan cepat. Wah, jadi Papa Mama tidak perlu khawatir lagi untuk belajar anak di sekolah ketika anak sudah belajar sempoa ya. Selain itu, kami juga menerapkan suatu sistem metode pengajaran dengan VAK, visual, auditory, dan kinestetik. Nah, kita juga mempertajam mereka di dalam pendengaran, kecepatan mereka di dalam menulis, dan juga kemampuan mereka melihat sesuatu. Dengan VAK, visual, kinestetik, dan auditori tersebut kami terapkan di dalam sempoa, sehingga mereka dalam mengolah suatu masalah, mengolah suatu keputusan, mereka akan cepat sekali menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ketika anak-anak di sekolah menghadapi pembelajaran dengan berbagai metode, itu dia sudah terbiasa ya Miss ya. Karena sudah kita buat mereka selalu belajar menggunakan 3 metode sekaligus, visual, auditory, dan kinestetik. Bukan hanya matematika Papa Mama, ternyata semua pembelajaran itu bisa ya Miss, untuk anak dapatkan atau anak proses di dalam dirinya dengan cepat ketika telah belajar sempoa, dan anak sudah terlatih dan terbiasa ya Miss. Baik, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir Miss. Pertanyaan terakhir, kita kan tadi sudah bahas manfaat sempoa untuk dunia sekolah anak-anak, untuk dunia dia belajar bagaimana dia mengelola informasi seperti pelajaran matematika dan pelajaran yang lainnya. Bagaimana Miss kalau di kehidupan sehari-hari yang tidak terpaut dengan sekolah, apakah manfaat sempoa itu masih bisa dirasakan oleh anak? Pasti bisa Miss, karena selain belajar sempoa, mereka juga dilatih untuk menghadapi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diadakan di sempoa, khususnya sempoasip. Ya, di dalam sempoa kita sering melakukan perlombaan, baik dari mulai training center, tempat kursus, sampai ke tingkat daerah Sumatera Utara, bahkan sampai ke tingkat nasional maupun internasional. Nah, semakin sering mereka mengikuti perlombaan, dengan otomatis akan meningkatkan rasa percaya diri si anak, dan mereka juga tidak takut kekalahan dan yang mereka dapatkan.
Karena di dalam perlombaan sering dijumpai menang atau kalah. Dan semakin sering mereka menghadapi hal tersebut, rasa percaya diri si anak dalam menghadapi suatu apapun akan semakin meningkat. Selain itu, kita juga melatih kecepatan mereka dalam mengambil suatu keputusan dan imajinasi mereka dalam membentuk suatu keputusan yang baik. Dengan demikian, pada saat mereka besar kelak, mereka akan terbentuk suatu sosok yang bisa memiliki rasa percaya diri yang tinggi, imajinasi yang kuat, dan pengambilan keputusan yang tepat. Kita tahu ya misalnya sebagai orang dewasa bahwa kepercayaan diri, pengambilan keputusan yang tepat, pemecahan masalah, dan kreativitas itu sangat dibutuhkan. Sampai kapanpun kita dan dimanapun kita berada, hal tersebut harus kita miliki. Benar ya, Miss? Nah, ternyata ketika anak sudah belajar sempoa, hal itu bisa didapatkan. Sudah dari di sekolah mereka bisa memproses ilmu dengan mudah. Kemudian ketika dewasa pun manfaat sempoa masih mereka bawa dalam dirinya. Miss, saya mau tanya mengenai lomba. Anak-anak itu kan kita selalu mengadakan lomba dengan rutin. Apakah anak-anak ada satu merasa jenuh atau bagaimana, Miss, kalau terus lomba? Nah, itu sebenarnya di dalam perlombaan anak-anak semakin suka karena mereka bukan hanya melawan dirinya sendiri, tapi mereka juga melawan dengan teman-temannya. Nah, di situ kita merangsang suatu perlombaan untuk menghadapi teman-teman mereka. Semakin sering mereka melakukan demikian, dengan otomatis akan membentuk karakter yang baik, akan membentuk jiwa yang bagus, kompetisi yang baik untuk mereka. Wah, berarti sudah dari kecil sudah kita tanamkan untuk jiwa berkompetisi ya, Miss. Tapi kompetisi yang positif ya. Pasti, Miss. Jadi benar-benar anak itu dari kecil sudah kita tanamkan percaya diri ya, Miss, dan terus terlatih dan terus ingin belajar. Jadi semangatnya makin terus membara ya, Miss. Oke, begitu Bapak Mama manfaat sempoa itu. Nah, kita sampai di sini ya, Miss. Bincang-bincang dan diskusi kita hari ini kepada Bapak Mama dan semuanya yang ingin memberikan pertanyaan boleh langsung ke kolom komentar. Nah, kesimpulannya hari ini kita di Sempoasip khususnya di Jalan Madu Nubis menerapkan 2 kelas, ada online kemudian offline. Kemudian manfaat sempoa itu sangat besar, bisa untuk anak di proses belajarnya di sekolah, kemudian untuk kehidupan sehari-harinya sampai dia dewasa. Baik, sampai di sini video channel kita hari ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe